Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Manusia Indonesia. Dan kawan MI, sekarang kami berada di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dan kali ini kita akan mewawancari Bapak Putu Oka Sukanta, seorang penulis dan sastrawan yang terkenal di Indonesia dan juga di mancanegara. Mari kita wawancara dengan Bapak Putu di kediamannya di Jalan Balai Pustaka 1, Rawamangun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak udah diberikan waktunya untuk bisa wawancara Bapak di rumah Bapak di sini Pak. Bisa? Silakan kita ngobrol aja di dalam. Ya, silakan masuk. Silakan. Ya. Silakan duduk. Pak, langsung aja Pak ya. Bapak dikenal luas tidak hanya di Indonesia Pak, tapi di luar negeri adalah seorang penulis, sastrawan. Itu mungkin yang fondasi awalnya ya. Tapi tentunya yang membuat Bapak lebih dikenal luas lagi adalah kenyataan Bapak pernah dinilai terlibat dalam peristiwa 65, di mana Bapak merupakan anggota Lekra, dan karena saat itu PKI merupakan bisa dibilang musuh resmi negara saat itu Pak ya. Akhirnya Bapak menjadi salah satu anggota Lekra yang kemudian dipenjarakan selama 10 tahun tanpa peradilan. Itu yang Bapak dikenal luas. Mungkin Bapak bisa ceritakan pandangan Bapak tentang peristiwa yang terjadi itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Artinya tanggal 1 Oktober saya masih mengajar di sekolah. Saya dulu guru SMA. Kemudian muridnya sedikit sekali yang datang gitu. Saya tanya kepada salah satu murid, kenapa teman-temanmu kenapa kok nggak masuk? Nah, si murid ini bilang, loh, itu guruannya, itu coba campuran Tionghoa. Apa tidak tahu semalam itu ada kup? Ada kup apa sih loh? Iya, itu Jenderal Nasution semalam bikin kup. Anak-anak mungkin takut datang. Yang benar saya bilang. Iya. Akhirnya saya pergi ke kepala sekolah. Saya tanya, Pak, ini muridnya sedikit sekali kenapa? Dia jelaskan semalam ada peristiwa yang tidak jelas. Sehingga orang-orang pada takut keluar rumah gitu. Lah, apa yang terjadi? Dia bilang ada gerakan militer. Sekarang Pak Putu pulang aja deh. Kita lihat situasinya kayak apa. Nah, saya pulang. Jadi itu pengetahuan awal saya tentang peristiwa ini. Nah, saya sebagai aktivis Lekra pada waktu itu berusaha untuk menghubungi teman-teman yang saya kenal, yang lebih senior dari saya. Apa yang terjadi sebenarnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan apa yang terjadi. Tunggu aja lah apa yang terjadi, kita nggak tahu apa-apa katanya. Nah, tunggu ya, situasi politik panas, demonstrasi di mana-mana, kemudian kita mulai dihujat, dituduh terlibat, penangkapan mulai rame. Saya lihat televisi di rumah teman itu pengangkatan jenazah jenderal, merinding juga kan, jadi penuh dengan tanda tanya, nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada tanggal 2 Oktober saya masih ke gedung Balai Pustaka, karena pada waktu itu saya salah satu juri sayembara novel nasional. Saya ketemu sama teman-teman dari kalangan LKN, dari kalangan Les Bumi ya, dari teman-teman yang kelompok non Lekra, semua nanya sama saya apa yang terjadi. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu jangan begitu, ceritain dong. Nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, ya kemudian kita tahu apa yang terjadi menurut versi surat kabar kan. Surat kabar mulai ada berita-berita penangkapan, intimidasi, berbagai macam. Saya baru ditangkap tahun 66, 21 Oktober 66. Jadi selama 1 tahun itu selain
menciptakan pekerjaan baru supaya bisa hidup ya. Saya buka kios di depan rumah jualan sabun, obat nyamuk dan sebagainya. Sambil seperti menunggu aja kita ini akan ditangkap, tapi kapan ditangkapnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah situasinya. Lebih lanjut ketika di penjara baru kita dengar-dengar kan ada orang yang ditangkap lebih dulu, ada militer, ada sarjana. Disitulah terjadi proses pengkayaan informasi tentang apa yang terjadi gitu. Terus setelah pengkayaan informasi itu apa yang bacaan baru Bapak terhadap peristiwa 65 itu? Di mana? Bapak bilang ketika 65 terjadi, peristiwa itu terjadi, Bapak tidak langsung tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian Bapak mau masuk penjara dan akhirnya Bapak jadi malah lebih tahu secara utuh lah bisa dibilang. Apa bacaan berikut Bapak tentang peristiwa itu? Apa yang Bapak pahami tentang peristiwa itu, Pak? Setelah bertemu dengan ada yang lain. Salah satu yang orang tua ya, yang bicara kepada saya. Mungkin dia orang mana saya nggak tahu. Dia bilang ini sebenarnya kan spion kontra spionase kontra spionase. Jadi ada pertempuran yang nggak kelihatan antara kekuatan-kekuatan kiri dan kekuatan-kekuatan kanan. Gitu. Saya tanya yang dimaksud dengan kiri itu siapa? Yang kiri itu ya Soekarno. Lah, ini sasarannya Soekarno sih loh. Iya, sasarannya Soekarno, tapi PKI harus habis dulu. Sebelum PKI habis, Soekarno nggak mungkin jatuh. Dia bodoh-bodohin saya kan ya. Kamu ini orang terpelajar, guru katanya nggak tahu apa-apa. Ya karena saya tidak ada di lingkaran dalam kan. Yeah. Saya cuma aktivis lekra, saya bukan pengurus ya kan. Saya guru, saya aktif berkesenian. Jadi itulah inti yang saya dapat. Terus yang kanan itu siapa? Kanan saya sudah bisa bayangkan. So, pada waktu itu situasi politik di Indonesia di bawah pimpinan Soekarno ini kan sedang anti neokolonialisme kan, penjajahan, feodalisme. Nah, sehingga isu ataupun paradigma politik pada waktu itu bagaimana dalam bidang kebudayaan tentunya membangun satu kekuatan kebudayaan yang anti imperialisme dan anti feodalisme. Itu pemahamannya tentang rakyat. Itu saya tahu sebelumnya gitu. Oh, yang dimaksudkan dengan rakyat itu adalah semua kekuatan yang anti feodalisme dan anti kolonialisme, imperialisme. Itulah musuhnya. Oleh karena itu kita bersemangatkan yang Malaysia, Pak Dwi Kora mengembalikan Irian. Bung Karno kita tahu keluar dari PBB bilang go to hell with your age ya kan. Terus ada poros Jakarta Pyongyang, Jakarta Beijing Pyongyang atau Kamboja termasuk kalau nggak salah ya. Ya itulah ada link ya kan, ada Peking ya kan. Jadi secara umum kita merasakan bahwa anti Amerika sangat tinggi. Orientasi politik sosialisme Indonesia lebih kepada Tiongkok daripada ke negara yang lain. Itu kehidupan sehari-hari kami dalam berkesenian. Sehingga ada ampai anti pangkalan militer asing, ada Kiapma, ada anti film Amerika, ya kan. Nah, itu isu-isu yang ramai, tapi sesudah 65 apa sebenarnya yang terjadi, itu yang kita tanya. Pak, proses penangkapannya sendiri bagaimana Pak Put? Proses penangkapannya ya kita digerebek. Saya tinggal di Mangga Besar, kebetulan ada beberapa seniman yang ikut tidur karena dia nggak ada rumah. Sekali kemana dia Mangga tidur. Besar tuh, Apa? Mangga Besar tuh. Mangga Besar, jalan Mangga Besar 101. Itu rumah bekas percetakan koran Tionghoa yang baik hati meminjamkan tempat kepada saya sebelum 65. Jadi di situ saya ceritanya berumah, nungguin rumah kosong itu sambil mengajar di kota gitu. Nah, mereka datang nih tentara sama orang-orang sipil yang kemudian saya tahu orang sipil itu adalah si Burhan Kumalasakti, itu adalah orang dari kantor CCPKI. Kemudian ada yang namanya
Bong Kincim, kalau nggak salah dia aktivis mahasiswa dan pemuda rakyat dan pemuda yang kiri, ya, yang sudah menjadi interrogator pada waktu itu. Dia yang menangkap saya beramai-ramai dengan 5 teman lainnya. Pak, ini kan faktanya nih Pak. Faktanya ketika saya Bajo adalah generasi yang tumbuh dengan kerangka pemikiran pemerintah bahwa PKI ini adalah musuh negara gitu. Kita tumbuh dengan film-film G30 SPKI yang kita tahu seperti apa isinya. Kita juga tumbuh dengan rangkaian cerita sejarah tentang PKI yang kelam, semuanya kelam. Misalnya dari bahkan zaman Belanda pun kan pernah terjadi kegagalan kudeta juga tahun 1927, kemudian di Madiun tahun 48, yang kemudian tahun 65 juga. Artinya itu semuanya ditempatkan pada rangkaian pemberontakan gitu. Yang akhirnya kita sebagai orang-orang pembaca ya, mungkin korban sejarah juga, korban pembacaan sejarah yang bisa jadi keliru, itu melihat PKI dengan cara yang mungkin bagi orang PKI tidak diinginkan. Orang yang dari PKI, orang yang besar dari lingkungan PKI tidak pernah menginginkan bahwa PKI akan menjadi begitu buruknya dalam sejarah perjalanan Indonesia. Walaupun kenyataannya banyak pejuang kita juga dari latar belakang PKI gitu. Bagaimana Bapak melihat itu? Saya melihatnya lebih pada tidak sebagai orang PKI, karena memang saya bukan anggota PKI, ya kan? Tapi lebih sebagai seorang seniman intelektual yang berusaha untuk melihat perjalanan bangsa ini. Kita harus ingat bahwa bangsa ini mengalami penindasan kolonialisme yang cukup lama. Dari kancah kolonialisme itu lahir gerakan anti kolonialisme. Salah satu organisasi besar yang dilahirkan oleh kancah kolonialisme itu adalah PKI pada tahun 20-an, ya kan? Nah, apakah PKI yang pada zamannya sampai dengan masa revolusi itu 45 maksud saya, melakukan tindakan-tindakan pemberontakan terhadap kolonialisme, dianggap pengkhianat bangsa? Ini pertanyaan besar, ya kan? Bahwa ciri dari gerakan rakyat PKI ini dan ormas yang lain melawan kemapanan, ya, melawan kemapanan feodalisme dalam pemilikan tanah, melawan kemapanan kolonialisme di dalam menjajah dan membodohkan bangsa. Ya, itu saya kira harus diapresiasi. Nah, bukan dianggap perjalanan kelam sebuah organisasi, apakah itu PKI atau bukan PKI, yang melakukan hal seperti itu, gitu loh. Berapa banyak orang yang menjadi korban dalam melawan kolonialisme dari golongan kiri. Ini harus dihitung. Berapa yang dibuang ke Digul? Berapa yang membebaskan Seven Province? Itu saya dapat dari bacaan-bacaan. Nah, kemudian kita evaluasi. Tidak bisa in general dibilang bahwa gerakan kiri itu musuh negara. Sejak kapan dia menjadi musuh negara? Apakah negara Republik Indonesia tidak pernah menerima organisasi ini sebagai partner kerjanya? Ya, tahun 45 misalnya, berapa tokoh-tokoh PKI yang ikut di dalam pembebasan Indonesia dalam proses memerdekakan bangsa ini? Itu juga harus dinilai. Kemudian kalau kita ke 48 misalnya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada 48? Ya, siapa melawan siapa dan apa akibatnya?
Kalau tidak salah, di Ngalihan itu dikuburkan secara massal tokoh-tokoh PKI yang diadili dan dieksekusi atas kesalahannya, tanda kutip ya, atas kesalahan tanda kutip ya kan. Apakah ini tidak pernah dianggap selesai masalahnya secara hukum? Artinya pemerintah sudah melakukan pendekatan hukum terhadap mereka yang dianggap bersalah. Nah, sekarang kembali ke 65. 65 ini ada dua peristiwa. Satu peristiwa 30 September. Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 petinggi angkatan darat, ya kan? Semua orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa ini sudah diadili. Sebagian besar sudah dibunuh, dieksekusi atas jalur mahmilum. Sebagian sudah dibebaskan karena dapat hukuman seumur hidup, kemudian dapat pengampunan dan lain sebagainya. Secara yuridis formal, peristiwa G30S yang dilakukan oleh Untung CS selesai. Ya. Kemudian sesudah tanggal 1 terjadi peristiwa-peristiwa baru yang sampai sekarang tidak selesai. Tidak ada pendekatan hukum terhadapnya. Artinya, apakah kalau orang disebut PKI boleh dibunuh begitu saja tanpa melalui proses hukum atas nama negara hukum? Ya, ini kalau kita mau berlandaskan pendekatan kepada hukum. Tapi kalau kita melihat ini sebagai akibat dari dampak perang dingin, notabene ini masalah politik internasional. Ya, internasional, peran negara-negara kapitalis dunia ingin berinvestasi di Indonesia tetapi dihalangi oleh Soekarno. Oleh karena itu Soekarno dan pendukung-pendukungnya harus dihabiskan dulu. Penyelesaiannya juga adalah penyelesaian politik. Artinya ketidakhadiran negara pada saat terjadi state abuse to the people. Ya kan? Ini yang menjadi masalahnya. Yaitu negara cobalah rendah hati, melakukan introspeksi bahwa dia tidak hadir pada saat situasi yang sangat kaos, situasi yang sangat kritis di mana terjadi pembunuhan tanpa proses hukum. Ini beban negara. Kalau Pak Putu juga sama sekali tidak ada proses hukum dari waktu proses menjalani. Tidak ada. Saya ditanya soal lekra juga enggak. Hanya dipindah-pindah berapa kali? Iya, saya pertama kali ditahan di Kodim Jakarta Tengah, Jakarta Pusat di Budi Kemuliaan. 3 bulan, sudah itu dipindah ke penjara Salemba. Dari penjara Salemba dikirim ke penjara Tangerang. Balik lagi, bolak-balik lah kayak begitu sampai tahun 76, 75, 76 gitu ya. Total 10 tahun. Total 10 tahun. Tanpa ada pengadilan apapun. Tidak ada pengadilan apapun juga. Seorang Putu gitu ya. Seorang Putu ketika di penjara pertama kali, mulai dari dapat kabar ada kudeta, kan masih zero knowledge ya tentang itu. Kemudian masuk penjara bisa dibilang, kemudian bertemu dengan banyak orang dan akhirnya muncul input-input baru lah. Seorang Putu ketika masuk penjara dan seorang Putu setelah keluar penjara kan tentunya 2 orang yang sangat berbeda. Apa yang Bapak bisa lihat dari seorang Putu setelah keluar penjara dalam waktu yang cukup lama 10 tahun itu? Di dalam penjara saya belajar tentang manusia. Satu, saya melihat manusia utuh tanpa fungsi organisasi artinya. Kan mereka ini sebagian
saya ketemu dengan sebagian orang-orang yang fungsionaris gerakan ya, apa dari BTI, apa dari Pemuda Rakyat, apa dari partai kan. Ketika tidak punya fungsi itu lagi, bagaimana? Ini untuk seniman yang menarik. Jadi saya lebih di intuisi saya, insting saya sebagai seniman membimbing saya untuk mengenal situasi. Ini dunia dongeng yang tidak pernah kita bayangkan ada. Ternyata ada dunia seperti itu gitu loh. Ya. Curiosity saya semakin besar. Misalnya, Anda dulu jadi apa? Oh, saya petani buta huruf. Begitu dikasih susu oleh temannya, dia mencret gitu. Jadi saya belajar, jangankan susu pernah dia minum ya kan. Jadi saya belajar tentang manusia di dalam. Kemudian saya melihat bahwa ini memang satu pembasmian, bukan klaim ya, pembasmian sejumlah manusia yang dinilai secara ideologis satu, padahal tidak gitu loh. Ada orang gila gitu ya. Ada namanya Suparjo, saya suka. Gila literally gila atau gila pemikiran? Memang gila dari luar. Okay. Gila dari luar. Kenapa saya bilang gila dari luar? Karena saya suka bergaul dengan dia. Saya tanya macam-macam. Suatu ketika saya tanya, namanya Parjo dari Magelang. Jo, kamu ditangkap kenapa? Jawabnya. Terus lain kali saya tanya, saya ajak minum itu kan. Kamu pada waktu tanggal 30 September kamu diperiksa di mana? Dia ditangkap mulai tanggal 31, tanggal 1 tanggal 2. Di rumah. Lalu apa yang ditanya? Ya disuruh disuruh bicara tanggal 30 itu ngapain? Lalu kamu ngapain tanggal 30? Motong-motong jenderal. Kemudian saya baru tahu bahwa singkong itu bahasa Magelangnya itu jenderal. Ya bayangkan, orang yang tidak punya KTP banyak ditangkap karena tidak punya KTP. Kemudian ada yang dari Wonogiri, dia jualan bakso ke Jakarta kan. Itu sejak di Kodim saya, kemudian dikirim ke Buru. Saya tanya, kamu diperiksa apa? Saya disuruh menceritakan itu. Bakso itu apa? Saya bilang bakso itu ke daging, dia bikin bulat-bulat, sudah tuh bikin sambal segala macam. Ditamparin dia kan. Saya bakso menurut interrogator itu barisan Soekarno. Pak Putu, sebagai seniman yang terdaftar di organisasi gitu, yang entah underbow partai yang sangat kuat ketika itu, membayangkan nggak bahwa kondisi akan berbalik gitu ketika itu? Nah, saya misalnya ya, saya ini kan aktivis ya, aktivis, saya bukan fungsionaris, tidak punya posisi. Berkarya itu menjadi tugas keseharian selain mengajar ya. Kita dibawa oleh sebuah gelombang besar anti kolonialisme dan anti feodalisme. Ya, misalnya imperialisme itu macan ompong atau macan kertas ya kan, segala-segala itu. Jadi kita terbawa oleh semangat yang tinggi, tidak pernah terbayangkan bahwa akan terjadi situasi seperti itu. Terbalik bisa demikian rupa, karena saya ini kan tidak ada di dalam core-nya gerakan ya kan. Tidak dalam lingkar kebijakan. Tidak dalam lingkar kebijakan. Setahu saya Lekra itu tidak mau dijadikan PKI. Pak, ini juga fakta yang masih sekarang kita rasakan bahwa sentimen agama itu di Indonesia adalah sentimen yang sangat seperti bahan bakar, sangat mudah disulut dari berbagai peristiwa yang terjadi sampai saat ini. Dan PKI itu kan karena kebetulan tumbuh besar dikembangkan di Soviet saat itu, kemudian ke Cina juga dengan berbagai variannya ya tentunya, dengan berbagai penafsiran tentang Marxisme dan Lenin dan sebagainya itu. Tapi kan orang Indonesia ini karena saat itu memang dengan gagasan Soekarno, katanya Nasakom itu nasionalis,
agama dan komunis. Itu kan tiga hal yang kelihatan betul ada sekat di antara ketiganya itu, dan itu saat itu mungkin bisa jadi bahan bakar yang sangat kuat untuk bisa disulut demikian mudahnya. Dan Bapak melihat bagaimana sentimen agama itu bisa berperan besar pada peristiwa 65 itu. Bagaimana Bapak melihatnya? Begini ya, yang saya tahu tokoh-tokoh PKI yang dibuang ke Digul itu pada haji gitu, ya kan? Tapi ini kan tidak pernah diungkapkan. Kemudian juga di Banten misalnya kan, ya, itu kan yang pecahan atau sempalan dari Serikat Islam. Serikat Islam dibagi dua, ada pecah merah kan. Mereka base agama mereka besar. Secara individual juga mereka tidak ada, setahu saya tidak ada yang tidak bertuhan. Bahwasanya mereka tidak menjadikan agama sebagai program di dalam organisasinya, ya. Itu yang saya tahu. Itu agama ditempatkan sebagai masalah individual, orang per orang, bukan menjadi masalah komunitas, ya kan, organisasi. Ini tidak pernah dikembangkan pemikiran seperti ini. Tidak pernah dipopulerkan mungkin. Ya, tidak pernah dipopulerkan seperti begini. Nah, apa yang saya tahu di penjara yang real, wah, suara mereka mengaji bagus, azan bagus, anak pesantren banyak, ya kan, anak pesantren banyak. Kemudian ketika mereka dimobilisasi untuk melawan PRRI, Permesta, melawan gerakan-gerakan yang mau memisahkan diri dengan pusat, juga mereka kan menjadi tameng. Korban dari kalangan kiri ini banyak sekali untuk itu. Nah, Nasakom saya melihat sebagai satu upaya dari Bung Karno untuk mensinergikan ketiga kelompok masyarakat ini di dalam menghadapi feodalisme dan imperialisme. Jadi tujuannya itu, sekat-sekat yang ada pada Nasakom ini justru diupayakan supaya menjadi sekat yang hilang, ya, sehingga mereka mencair. Hanya saja ini kan tidak berhasil atau belum berhasil, ya kan, belum berhasil. Sudah terjadi peristiwa 65. Nah, di kalangan kehidupan para seniman dengan Les Bumi, dengan LKN itu setahu saya ya, saya sendiri berjalan oke-oke saja gitu, tidak ada konflik. Nah, pemicu sentimen keagamaan ini semakin tinggi karena terjadinya gerakan agraria. Ya. Gerakan agraria itu adalah menerapkan undang-undang bagi hasil dan undang-undang kepemilikan tanah yang merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, Barisan Tani Indonesia dan yang ada di sekitarnya berusaha menerapkan perundang-undangan ini yang ternyata yang menjadi sasaran atau yang kena sasarannya itu adalah pemilik tanah, ya kan? Misalnya tidak boleh memiliki tanah berapa 5 hektar atau berapa, ya kan, 5 atau berapa hektar itu kan. Ternyata yang mempunyai tanah lebih dari kuantum ini adalah kalangan-kalangan yang aktif di agama. Ya di Bali, ya di Jawa, ya di Madura, di Sumatera, yang mempunyai tanah lebih ya kalangan Islam, ya, para haji, pesantren, gereja, ya kan, itu yang kena gitu loh. Nah, ini dijadikan sebagai counter attacks, ya, ketika
dibilang bahwa PKI itu berada di belakang gerakan G30S. Ini momentum, kesempatan yang bisa digunakan untuk melakukan counter attacks. Tapi itu gitu. Ya memang kalau kita lihat, saya melihat itu hal yang wajar dalam artian apa? Orang terkena, pada suatu ketika dia terkena ke tanahnya diambil, harus dibagikan kepada negara, oleh negara kepada, kemudian ada kesempatan untuk mengambil alih lagi tanah itu dia gunakan. Tapi masalahnya kan ada korban nyawa, ya kan. Saya tidak membenarkan bahwa pembunuhan itu wajar dan legal gitu, hanya tidak melalui proses hukum. Mestinya negara yang kuat pada waktu itu langsung hadir dan langsung menempatkan persoalan ini secara yuridis formal dan dilakukan pemilahan. Oke, Pak, itu sebagai seniman kita itu kan kondisinya memang semua tersekat-sekat menjadi ideologis gitu ya, aliran-alirannya gitu. Sebenarnya Pak Putu sendiri apa yang membuat tertarik masuk ke Lekra? Saya tidak pernah merasa diri berupaya masuk ke Lekra. Ya. Pertanyaan yang hampir serupa dengan itu adalah ketika saya baru pulang, baru dikeluarkan dari penjara, ada beberapa wartawan yang sebaya dengan saya tanya, Putu, sekarang Lekra sudah tidak ada, apakah kamu mau masih tetap menjadi penulis? Saya anggap ini pertanyaan yang bodoh gitu loh kan. Orang menjadi penulis kan bukan karena ada Lekra. Ya kan? Saya jadi penulis karena saya menulis. Tulisan saya itulah yang menyebabkan saya menjadi penulis. Ya kan? Nah, kemudian kenapa saya berada di lingkaran Lekra? Tulisan itulah yang membawa saya ke lingkaran Lekra. Karena sejak saya mulai menulis, saya melukiskan masyarakat yang ada di sekitar saya. Masyarakat miskin, petani, nelayan, yang sehari-harinya bau kemelaratan itu menjadi bagian dari nafas saya. Ya kan? Saya pindah ke Jogja, saya ketemu dengan gelandangan di depan Istana Negara, ya kan? Saya ketemu dengan pengemis di stasiun. Saya tidak tahu kenapa saya tidak tertarik untuk menceritakan orang-orang gede ya, yang kaya raya dan lain sebagainya. Saya terobsesi untuk melukiskan kenapa mereka menjadi miskin seperti itu. Bagaimana kehidupan mereka, ya kan? Nah, inilah yang mengantarkan saya ke penerbit majalah atau surat kabar yang bisa lebih mengapresiasi tulisan saya. Saya dulu banyak nulis di Mimbar Indonesia, di majalah budaya yang non Lekra, ya kan. Tapi begitu tulisan saya muncul di Bintang Timur misalnya, Pimpinan Pramuja, atau di Harian Rakyat, sedikit demi sedikit majalah yang lain tuh nggak mau lagi terima tulisan saya. Ya, ini proses dibikin oleh mereka untuk saya lebih dekat kepada Lekra ini atau kiri ini. Bapak terkondisikan ini. Masyarakat mengkondisikan untuk ke sana, termasuk tulisan saya gitu. Jadi saya tidak blaming siapa yang salah dalam hal ini. Itu natural proses. Ya kan. Nah, itu. Tapi kehidupan seniman saat itu, misalnya antara LKN, Les Bumi sama Lekra, saya dengan Sito dekat, dengan Frida Belan dekat, dengan anak-anak LKN. Iya. Saya di Jakarta baru aja, saya 64 baru pindah ke Jakarta. Jadi belum sempat bergaul dengan the high class pada waktu itu, masih dengan cecere-cecere aja kayak si Dongko dan lain sebagainya gitu. Tapi aksi ganyang-mengganyang antara sesama seniman itu yang disebut misal di buku Taufik tuh soal prahara budaya itu benar nggak sih Pak? Sebenarnya begini, itu dipolakan oleh gerakan politik. Polakan. Misalnya kalau baca tulisan Gunawan tentang manifest kebudayaan, di mana itu konsep manifest kebudayaan dibikin oleh Wiratmo Sukito? Di Markas Angkatan Darat. Ya kan? Jadi ada external power yang ikut mengipasi. Ada kokinya. Ada kokinya gitu, ada dapurnya gitu kan.
Sehingga para seniman ini sebagian terbawa mungkin ya secara konseptual betul, apakah betul begini ya, yang satu itu memang humanisme universal. Kalau Gunawan dalam menulis tentang tulis artikel saya, dia bilang pendapat Putu tentang manusia dengan pendapat konsep manifest kebudayaan sebenarnya tidak ada yang berbeda. Itu Gunawan yang menulis. Pemahaman tentang manusia itu ada yang ditindas dan ada yang menindas, sama kami juga memahami seperti itu. Sehingga mungkin pada waktu itu permasalahannya tidak hanya permasalahan humanisme universal, tetapi ada kekuatan lain yang di belakangnya ikut bermain dan memainkan ini gitu. Pak Putu, nih mungkin sebelum kita ngomongin yang lain, karena ada juga kan tentang dunia tradisional, pengobatan tradisional, terus juga kita ingin tahu juga bacaan-bacaan Pak Putu. Mungkin pertanyaan yang satu yang terkini mungkin ya, terkait dengan tribunal di Den Haag. Sebenarnya apa yang teman-teman ingin harapkan dari pemerintah? Saya nggak ikut, tapi saya tidak ikut hadir di sana, tapi saya mengikuti perkembangan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa dengan gerakan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah 65 secara berkeadilan. Sama, hanya karena di dalam negeri sudah berulang kali dilakukan bahwa pemerintah ini masih tetap saja menutup kuping dan menutup mata, maka aktivis yang bergerak di luar negeri mencoba melakukan juga, siapa tahu dampaknya lebih besar, mendapat dukungan dari dunia yang lain terhadap permasalahan yang sama. Masalahnya sama, saya nggak melihat ada sesuatu yang berbeda. Hanya satu dilakukan di Den Haag, satu dilakukan yang terakhir di Arya Duta, dan yang lain sama, mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah 65 secara berkeadilan. Kalau misalnya diimajinasikan oleh Bapak, ketika misalnya pemerintah melakukan sebuah langkah atau kebijakan tertentu terhadap persoalan ini, apa yang ada di bayangan? Mungkin bukan Bapak tapi teman-teman yang lain juga. Tentunya penyelesaian hukum sangat sulit dengan kondisi-kondisi sekarang ya. Tadi Bapak sempat singgung di sebelum pembicaraan ini. Apa itu, Pak? Mungkin begini. Kita semua komponen-komponen bangsa ini harus mempunyai common understanding. Ya. Bahwa yang mau diselesaikan adalah masalah bangsa. Bukan masalah PKI. Nggak ada orang yang nyuruh pemerintah minta maaf sama PKI. Yang didorong adalah pemerintah melakukan penyesalan terhadap ketidakhadirannya pada waktu negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Sehingga banyak korban yang jatuh, dibunuh tanpa proses hukum. Itu masalahnya. Apakah kemudian pemerintah mau ngomong minta maaf atau mengasih kompensasi duit, itu soal yang ketiga, keempat, ke-1000 menurut saya ya. Ya, jadi saya lebih kepada berorientasi untuk bangsa ini supaya peradaban bangsa ini dipulihkan. Ya. Pembunuhan tanpa proses hukum secara massal seperti genosida ini adalah perbuatan kebiadaban. Kita harus berani mengakui. Kita harus menyadari, walaupun dengan menangis, dengan sakit hati, bangsa kita pernah melakukan sesuatu yang tidak beradab. Nah, bagaimana kita memulihkan supaya masa depan kita ini kita melangkah dengan langkah-langkah yang lebih beradab terhadap nasion kita sendiri, terhadap rakyat sendiri. Penyelesaian politik. Apa bahayanya kalau
Kalau tidak ke depan. dilakukan ini terus masa depan kita ini dibebani oleh masa lampau. Tidak selesai-selesai. Ketemu si A langsung bertanya, kamu dulu siapa? Tidak bisa diajak, ayo kita bersama-sama melihat bangsa ini. Saya ketemu dengan Taufik, dengan Gunawan, saya melepaskan masalah ini. Walaupun misalnya Taufik selalu memonitor saya ngomong di mana dan mana, itu urusan dia. Tapi enggak, saya sedih terhadap bangsa ini yang terbebani oleh masa lampau yang sangat tidak beradab. Ini. Itu obsesi saya di dalam menulis. Saya membuat 6 film mendokumentasi orang-orang yang pernah ternistakan oleh Orde Baru. Saya mengumpulkan cerita-cerita kisah nyata tentang orang-orang di pedesaan nun jauh di ujung tanah air kita, ikut bapaknya dibunuh karena peristiwa 65 di Jakarta. Ya, mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah, tidak punya kesempatan untuk ke gereja. Ya, dan ini terus bergaung. Anaknya sekarang sekolah polisi, tiba-tiba ada datang surat apa gelap. Oh, si anu kakeknya dulu pernah kena garis kalau di Bali istilahnya. Ya kan? Ini kan beban bangsa. Ya. Ini pertanyaan kita bersama, mau nggak bangsa ini lebih beradab melangkah ke depan dengan lebih ringan, tidak memikul terus beban sejarah. Kalau saya dalam hal ini saya mencoba untuk menjadi orang di luar diri saya. Beban ET saya ini cuma sebagian kecil kok dari hidup saya. Kalau Pak Putu sendiri selama ini sudah ada usaha untuk memulihkan hak Pak Putu nggak sih dari negara setelah Orde Baru tumbang? Itu proses kepemerintahan. Dulu saya tidak dapat KTP seumur hidup, sekarang saya sudah dapat. Perlahan-lahan ada perubahan administrasi dalam pengurusan dengan kami. Tapi masalahnya kan ingatan masyarakat yang dibangun oleh film, yang dibangun oleh intimidasi yang sampai sekarang juga masih berjalan, bahwa orang ini pembunuh, pokoknya yang terjelek di dunia lah, tinggal harus dikerak neraka saja kan. Ini yang harus dibersihkan. Misalnya, benarkah Gerwani memotong kemaluan jenderal? Ini pertanyaan besar. Benarkah ada tari harum bunga di lubang buaya? Benarkah Gerwani menyilet-nyilet jenderal sebelum dibunuh? Ya, ini kan membekas melalui film itu. Ini masalah politik gitu, bukan masalah administrasi. Jadi pemerintah ataupun misalnya teman-teman saya dari kalangan putra-putri jenderal yang menjadi korban pada tahun itu berani menyatakan diri, oh enggak, bapak saya tidak disilet, wow, bapak saya tidak disiksa oleh orang yang pada waktu melakukan pembunuhan. Ini akan menjernihkan situasi. Daripada saya sendiri bilang ada keterangan dokter dari rumah sakit, visum, ada visum begini. Itu akan lebih bagus kalau disampaikan oleh Pak Agus Wijoyo misalnya, Christine Panjaitan, Nani Nurrahman misalnya bilang, oh hasil visum dari rumah sakit menyatakan bahwa bapak saya tidak disilet, matanya masih utuh, tidak dicongkel. Itu akan bisa membantu menjernihkan kembali. Dan itu tidak terjadi. Dan itu belum terjadi, walaupun Mbak Nani, Mas Agus itu sahabat saya, dengan Mbak Nani itu persahabatan saya cukup mendalam, ya kan? Yang benar-benar terlibat sebagai korban di kedua belah pihak sudah sangat ini Pak ya? Sudah sangat cair ya, antara misalnya misalnya Ilham dengan kelompok itu ya sudah cair secara individu, tapi semangat yang mencairkan hubungan antar individu ini belum berpengaruh terhadap persepsi-persepsi lama yang mungkin sudah karatan ya dalam kepalanya, sehingga karatan ini menciptakan hantu-hantu baru yang ditakuti sendiri, dikejar oleh hantu-hantu yang dia ciptakan sendiri, gitu loh.
Jadi kadang-kadang saya lucu juga melihat orang yang paranoid, yang kepalanya ini sudah dikarati gitu loh ya. Ya ini saya kadang-kadang sedih, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki peradaban bangsa ini. Itu tugas intelektualisme saya sebagai seniman atau sebagai warga bangsa Indonesia. Beban saya yang terberat adalah itu, mendorong bangsa ini untuk lebih beradab di dalam melangkah ke masa depan. Sedih, saya kadang-kadang menangis melihat bangsa saya ini, ya. Apa kesedihan terbesar Bapak? Ya karena bangsa ini tidak bisa diajak menyelesaikan masalah ini. Itu beban sejarah yang sangat berat. Saya sudah melampaui masalah itu. Saya sudah berdamai dengan diri saya. Untung saya mempunyai satu kemampuan ya, untuk menyisihkan masalah ini, tidak menjadikan beban saya terus-menerus melangkah. Sejak zaman Orde Baru saya tidak pernah ganti nama. Saya muncul, saya merebut Kalpataru dengan nama Putu Oka sendiri, ya kan. Saya mendapat award dari Chili atas cerita pendek saya juga pakai nama saya sendiri. Karena saya berpikir, ya mau apa? Saya dulu lekra, iya. Lalu mau apa? Mau Anda bunuh saya karena saya orang lekra? Apa hak Anda membunuh saya? Perkara Anda nggak suka sama saya, silakan, itu hak Anda. Tapi kalau mau bersahabat terus dengan saya, ayo kita bersahabat. Saya dengan si Leon bagus, Leon Agusta juga baik, ya kan? Jadi saya mencairkan masalah ini. Itu cuma sebagian dari sisi hidup ini. Ada yang lebih besar yang harus diselamatkan, yang harus disumbangkan kepada bangsa ini. Belum lama ya juga GWM kan bilang bahwa ya memang perlu ada pertobatan itu yang tadi Pak Putu bilang, tapi tidak perlu minta maaf. Tapi kan juga sudah ada misalnya NU yang pernah minta maaf gitu. Tanggapan dari Pak Putu gimana? NU itu Gus Dur minta maaf atas nama pribadi karena dia aktif pada waktu itu. Ya saya senang-senang saja. Oh, dia sudah melihat masa lampaunya yang diperbarui. Saya juga baik dengan Bu Nuriah. Bu Nuriah mengasih kata pengantar atas buku saya. Saya berusaha untuk menjadikan siapapun yang saya jumpai sahabat saya. Tak politiknya berbeda, ideologinya berbeda, itu secara alami ya. Biarkanlah. Ya, saya sangat obsesi dengan kehidupan para politisi pada tahun 50-an. Saya mendengar cerita Pak Safruddin Wiranegara dengan DN Aidit begitu bersahabat. Di ruang sidang dia berdebat setengah mati, ya kan. Kemudian pulang naik sepeda boncengan, minum kopi di warung yang sama. Kemudian kalau mampir ke Bandung, Aidit tidak tidur di rumah orang PKI, dia tidur di rumahnya sahabatnya yang Masyumi. Itu bukan main ya, apa namanya. Manusia itu bukan main gitu loh. Peradaban itu bukan main. Saya dengan kolega-kolega di NU juga cukup dekat. Kalau rekonsiliasi yang dilakukan anak-anak muda NU di tingkat akar rumput tuh, misalnya menurut Pak Putu gimana? Itu bagus, punya inisiatif yang sangat bagus untuk sekat ini ya, melunakkan sekat-sekat ini. Kalau bisa merobohkan sekat-sekat ini, kan hidup kita ini kan terdiri dari berbagai segmen, ya kan? Eksklusif, hidup eksklusi ini kan adanya kesetaraan di dalam berbeda. Saya senang tadi mendengar bahwa saya dulu di pesantren gitu. Anda bilang gitu. Oh, saya senang. Wah, saya punya sahabat baru yang tamatan pesantren. Saya senang ya kan. Bukan hanya tamatan Salemba atau Buru-Buru ya kan. Ini memperkaya saya. Ya kan? Saya senang itu. Hidup berbeda dengan hidup berdampingan dengan orang berbeda. Sebab tujuan dari kemerdekaan ini adalah hidup setara di dalam berbeda. Hidup setara di dalam berbeda. Nggak ada persamaan yang absolut
Tidak ada, juga tidak ada perbedaan yang absolut. Dia segmental sikapnya. Dalam hal ini kita bersahabat. Mungkin dalam hal lain Anda dengan saya beda makanan yang saya nggak suka ikan, saya suka ikan, Anda lebih suka daging. Itu kan sudah satu perbedaan. Sehingga ketika masuk ke rumah restoran, kita akan memilih menu yang berbeda. Bukan berarti kita berlawanan. Ya kan? Oke, Pak. Ini kita sekarang izin nih Pak, pengen keliling rumah Bapak, lihat-lihat mungkin di sini apa yang bisa kita tahu dari yang terlihat ini. Mungkin kita mulai dari buku dulu Pak. Buku boleh, saya Pak, ya? ini, rumah saya ini isinya hanya buku. Ya, gimana? Bisa sambil jalan mungkin Pak, sambil ngasih lihat bukunya gitu. Saya kira Anda kalau mau ini sebagian aja dari buku saya yang pada tingkat dataran ini sampai ke atas itu semua buku yang langsung atau tidak langsung bicara tentang 65. Ada Sintong Panjaitan, ada Yoga Sugama. Jadi tidak berarti itu buku-buku yang hanya ditulis oleh orang-orang yang lebih meng-appreciate, tapi juga baru juga ya. Ya, orde baru bukunya Taufik, Taufik segala macam itu berserakan ada di sini ya kan. Nah, karena rumah saya lemarinya kurang, jadi buku saya ini terbagi-bagi. Ini buku sebagian besar buku kami bersama dengan istri saya mengenai pengobatan herbal dan buku Korea Siap sebelah di sini. Bagaimana? Ini ada buku Korea Siap. Iya. Nah, ini gimana? Ada ceritanya juga? Ada ceritanya. Istri saya sangat pengagum. Pak Syihab ini. Wah, dia kalau sudah ada ceramah di televisi, dia nongkrong jam berapapun juga. Ya saya nguping-nguping juga gitu ya. Yeah. Saya nguping-nguping juga. Ya. Di sana juga ada buku-buku juga ya. Ya, di sana saya ini nggak bisa mendokumentasi buku saya dengan baik. Di sini pada umumnya buku-buku sastra. Buku-buku sastra dari berbagai bacaan. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Istri saya kasih tahu dia. Dirol terus ya. Mam, ada orang yang mau beli obat ya. Ya. Gimana? Ini buku berbagai macam, misalnya Anda bayangkan ini buku tentang korupsi, ya, pencegahan kekerasan terhadap, ya, ada nilai budaya timur dan barat, ada pembangunan, ada Emil Salim dan lain sebagainya. Ini masih kacau. Di bagian atas sebagian besar buku sastra. Ya kan? Ini terbaca semua Pak ya? Sebagian besar saya baca. Kalau nggak begitu ngapain beli buku, ya kan? Oke. Masih banyak lagi, saya lihat di sana juga ada Pak ya. Sebenarnya kamar kerja saya ini adalah di atas. Di atas itu ada komputer dan ada lemari buku juga yang penuh berserakan berantakan. Boleh lihat ke atas Pak? Aduh. Gak apa-apa Pak, mungkin kita mau lihat sebentar aja Pak. Nanti saya nyalakan dulu lah. Oke, gak apa-apa. Di roll. Biar jadi kayak gampang. Di roll aja. Silakan beres dari sini. Sebenarnya ini sarang saya gitu. Tapi karena saya belakangan agak tidak begitu sehat. Oh, jadi jarang ke atas Pak? Jadi saya pakai laptop di bawah. Oh. Naik aja. Kita boleh naik Pak ya? Boleh. Oh, ini sebenarnya Bapak biasa bekerja di sini. Saya biasa bekerja di sini. Nah, ini ada yang khusus. Itu semua buku yang saya tulis. Oke. Sudah berapa buku Pak? Baru sekitar 28 buku. Baru sekitar 28 buku ya. Ya, itu ada buku sastra, ada buku lingkungan hidup, ada buku kesehatan. Itu sebagian dari cover buku yang sudah
pernah di launching. Pak, ini mungkin pertanyaan bodoh Pak ya. Jadi gini Pak, biasanya tuh orang itu kalau ditanya masih kecil gitu ya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, jelaskan nanti sumber uangnya dari mana gitu. Terus kamu mau jadi apa? Pengen jadi A, B, C dan sampai Z. Kamu pengen jadi apa? Penulis, sastrawan. Itu kayaknya bukan sesuatu yang menjanjikan secara ekonomi. Itu gimana Pak? Bapak itu. Sekarang kan mungkin banyak orang bertanya juga, kok mau ya orang mau jadi penulis dan sastrawan sepanjang hayatnya gitu. Itu Bapak tanggapannya gimana? Begini. Kelihatannya menulis itu menjadi pilihan yang tanpa saya sadari, selain ingin menjadi tenaga profesional yang lain. Karena saya di Bali sejak kecil, boleh dibilang ini dibaca benar oleh Tuti Herati, penuh kekecewaan. Saya sakit-sakitan, ambeien, ya kan, korengan, ya kan. Dari masyarakat petani yang buta huruf. Susah lah pokoknya. Susah. Ibu saya buta huruf, bapak saya buta huruf. Mereka sangat terstigmatisasi oleh kaum piai bahwa ketika kakak saya bersekolah zaman Belanda harus minta bantuan orang yang punya hak menyekolahkan anaknya. Anak petani nggak boleh sekolah. Itu satu. Kemudian dari cerita ayah saya, ketika kakak saya sudah selesai, dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Amtenar ini walaupun keluarga dekat, tidak ada yang mau membantu. Mereka menyarankan, sudah kamu jadi petani aja lah seperti bapakmu, gitu kan. Itu sangat apa? Berbekas, trauma. Ada dendam dalam diri saya. Sehingga saya ingin mengekspresikan dendam itu. Secara belakangan saya mulai menyadari hal itu, ya kan. Dan ini yang juga sama beratnya adalah ketika saya masih kecil, korengan ya, ambeien ya kan. Kadang-kadang batuk saya juga batuk darah, ya kan. Turis-turis masuk ke kampung. Para wisatawan ini ke turis di Bali kan. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Ada mereka bilang, wah Bali Hood. Saya tahu Hood itu artinya bagus gitu. Saya bertanya apa yang dibilang Hood gitu. Orang kita miskin kayak begini ya kan, rumah-rumah orang yang bilang Hood itu semua rumah-rumah yang dibikin dari tanah liat dengan atap jerami segala macam ya. Awas ya nanti ya. Kalau besar aku mau kencing di negerimu. Ya, itu dendam yang menjadi laten, ya kan? mengendap, ya kan, Nah sehingga tulisan saya begitu, ya kan? Dan kemudian mendapat ruang publikasi, ya. Menjadilah itu. Dan kemudian pada saya pertama kali keluar negeri pada tahun 81, saya sudah pulang dari penjara. Karena kebetulan pemerintah salah tidak mencantumkan ET di KTP saya bisa dapat paspor kan. Saya keluar negeri. Udah itu diundang untuk popular theater workshop di Bangladesh, di Sri Lanka. Saya datang aja. Bahasa Inggris saya aur-auran, tidak peduli. Ternyata itu didorong oleh dendam yang mengendap itu, ya kan. Akhirnya ke Eropa, menjelajah Amerika dan lain sebagainya. Rasain dulu gue kencing di negerimu. Akhirnya. Jadi sampai sekarang saya sudah kencing di 23 negara. Karena sebagai penulis, bukan sebagai aku penjuris. Sebagai penulis gitu loh. Jadi saya memposisikan atau menempatkan penulis di dalam hidup saya ini. Ini adalah sebagai medium perjuangan. Fight to be human again. Itu saya sadari benar. Sehingga tulisan saya, apa novel, apa cerpen, apa puisi, boleh dibilang 75% lebih bicara tentang fight to be a human again. Ya. Pak, tadi di awal sempat Bapak menyinggung mengenai seorang wartawan Hawaii yang menanyakan tentang dunia penulisan sama dunia herbal, pengobatan tradisional itu apa hubungannya dengan Bapak? Dan Bapak sangat antusias sekali dengan pertanyaan itu. Bisa Begini, terangkan lagi Pak, ya. Alasannya?
pada waktu saya di Hawaii tahun 2000 dan 2001 itu juga susah, aneh bagi saya. Saya pertama kali diundang tahun 2000 untuk launching buku Silent Voices. Belum sampai saya di rumah, saya masih ada di Swedia. Saya udah nerima lagi undangan untuk datang ke Manoa University lagi, sebuah festival gitu kan. Dengan acara keliling baca buku-buku saya gitu. Kebetulan beberapa naskah saya sudah dalam bahasa Inggris kan. Ada satu orang bertanya bahwa aku sebagai aku puncuris dan sebagai penulis itu adalah twin power of use. Saya jadi ngeh juga kan. Kenapa kata dia? Jadi dia sudah menyimpulkan lebih dulu sebelum saya menyimpulkan. Ya, saya bilang saya sadar benar gitu loh, bahwa tugas pengarang itu bukan menuliskan fenomena yang ada, tapi dia mempunyai tugas untuk menggali, kemudian menyampaikan, mengeksplor, menggali, dan menyampaikan essence atau substansi yang ada di belakang fenomena. Ya kan? Misalnya pengemis, dia bisa menuliskan tentang pengemis itu bagaimana caranya ngomong, itu kan fenomena. Tapi mengapa dia menjadi pengemis? Ini substansinya kan. Ya. Nah, pengarang bertugas mengungkapkan substansi yang ada di belakang fenomena sehingga pembacanya mendapat pengetahuan baru tentang fenomena itu. Lalu akupunturis apa? Akupunturis tidak hanya menusukkan jarum, tapi akupunturis pertama kali dia harus mengajak pasiennya berdiskusi mengapa kamu sakit. Kenapa bapak ibu sakit kepala sebelah? Dia pada umumnya nggak tahu, ya kan? Kita tuntun dia sampai dia memahami, oh dari sekian cerita ibu yang ibu alami ternyata ada gangguan di lambung. Nah, jadi sakit kepala sebelah sebagai fenomena substansinya adalah gangguan lambung. Ini yang harus diobati. Jadi kan ada juga proses empowering loh. Menulis juga melakukan proses empowering untuk pembaca. Akupunturis juga melakukan proses empowering untuk pasiennya sehingga dia sadar agar tidak mengalami sakit kepala sebelah lagi, lambungnya harus dipelihara, kan begitu. Nah kemudian baru ditawarkan, Anda mau berobat apa? Mau akupunktur, mau akupresur, mau senam, mau memperbaiki makanan, mau minum herbal. Terserah dia pilih dan mana yang mampu kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Dan yang ketiga begitu dia pulang kita akan kasih advice ya. Saran kepada dia supaya tidak terjadi kekambuhan. So, dua kegiatan yang intinya adalah empowering. Ini twin power. Oleh karena itu saya tidak merasa pekerjaan akupunkturis dan pekerjaan menulis ini bertentangan. Saya bisa lakukan dalam waktu yang sama. Ya, di ruang klinik saya itulah yang saya maksud bahwa menulis dan menjadi akupunkturis adalah dua pekerjaan yang sama rohnya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk kami wawancara tentang beberapa hal, mulai dari pengalaman Bapak sebagai korban kebijakan masa lalu, terus juga sebagai penulis, dan terakhir sebagai seorang aktivis pelaku pengobatan tradisional. Demikian wawancara kami dengan Bapak Putu Oka Sukana dari kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di program MI berikutnya. Terima kasih Pak. Yeah. Ini pengen nanya juga nih Pak. Ini istri Bapak, ini putri Bapak. Iya. Yeah. Menjadi anggota keluarga dari seorang penulis, terus juga ya pernah punya masa lalu yang tidak semanis umumnya orang Indonesia. Apa komentar istri dan anak? Sebelum saya menikah, saya tanya istri saya.
aku ini bekas tahanan, kamu mau nggak? Nggak masalah deh. Nah, udah nggak masalah, dan dia harus terima konsekuensinya. Pada tahun 90 saya ditangkap lagi oleh Bakor Strasda di Keramat 5. Dia membesuk saya, diinterogasi oleh penguasa, yaitu risikonya. Keluar, dan tetangga di sini mencibir dia ketika sebelum reformasi, ya dia itu risiko dia, ya kan? Dan dia terima dengan tabah. Dan dia membuktikan bahwa suami saya bukan koruptor, bukan maling. Dia masalah politik. Dan dia tidak tercela di dalam hidupnya. Apa? Dia juga tidak minta makan dari tetangga, tidak minta makan dari pemerintah. Kapan pemerintah pernah ngasih duit sama saya? Saya bayar pajak tiap tahun, ya kan? Nah, jadi dia ada proud sendiri, ada kebanggaan sendiri. Anak saya juga begitu. Anak saya tidak pernah merasa risih atau apa bahwa saya bekas tahanan. Dia melihat prestasi saya. Kalau ke toko buku dia kebetulan sama teman-temannya, yuk lihat yuk buku papa saya masih ada apa enggak di sini, masih ada enggak, dia cari di komputer. Dia secara alami saja melihat keadaan saya. Dia tahu persis apa yang saya derita. Kalau riwayat rumah ini gimana, Pak? Bagaimana? Rumah ini. Riwayat rumah ini, Pak. Saya beli. Oh, bukan karena orang bekerja di Balai Pustaka? Enggak. Saya beli warisan dari orang tua saya dari Bali. Join sama istri membeli rumah ini. Kelihatannya elit ya. Generasi kami agak susah, Pak. Pak, ini setelah ngomongin buku tadi sempat ngomong akupuntur, Pak. Ya. Kayaknya perlu ngomong tentang akupuntur juga nih, Pak. Kita ke bawah boleh, Pak? Jadi ngos-ngosan lagi. Ya. Nggak apa, Pak. Ya, Anda sudah punya ini ya. Tadi saya kasih satu. Oh iya, maaf, Pak. Bawa aja dulu. Itu sekedar untuk mengetahui. Itu saya terbitkan ketika ketika Frankfurt Book Fair. Jadi untuk memperkenalkan. Yang tahun lalu, Pak ya? Iya, tahun yang lalu. Iya. Yang berangkat siapa aja waktu itu, Pak? Selain yang dari teman-teman apa? yang sastrawan dari Lekram. Nggak cuma saya. Oh, coba Pak Putu ya? Iya. Silakan, Pak. Sekalian. Teman-teman yang lain ya nggak tahu. Isunya kan banyak di sana soal itu. Ya, isu 65 saya Jadi utama kan? Saya sebulan di sana. Ini nggak tahu kenapa saya dikirim sebulan. Padahal ceritanya kan cuma 4 hari, ya kan? Jadi sebelum book fair, saya sudah di sana keliling-keliling ke beberapa kota. Kemudian bicara di Frankfurt sendiri, temanya itu 1965 refuse to forget. Pak, ini ada kucing, suka kucing siapa, Pak? Anak saya yang tadi Sarsa itu sangat suka. Sini saya keluarkan. Nggak apa-apa. Nah, dia Mungkin juga. kita bisa ke depan, Pak, sambil lihat obat-obatan. Ini dia sudah sangat. Nah, ini Pak akupuntur, Pak. Kalau saya baca tentang Bapak itu kan Bapak ketika di penjara akhirnya ketemu dengan seorang ahli lah. Bapak belajar dari situ dan itu adalah pintu awal Bapak untuk masuk ke dunia pengobatan tradisional. Bisa cerita, Pak, tentang itu, Pak? Begini. Di penjara itu kan kurang makan, banyak penyakit. Banyak teror mental hampir setiap hari dalam berbagai macam bentuk. Nah, dan kita dipindah-pindah kayak dadu. Itu kan rumah sakit penjara Salemba itu kan terdiri dari blok dari A sampai R. Itu tahanan semua berada dipindah dari R, pindah ke Q, kadang-kadang setengah jam, lalu pindah lagi kemana gitu lah, pokoknya kayak dadu lah. Saya tahu itu strateginya adalah supaya tahanan ini disorientasi dan tidak sempat membangun komunitas yang kuat di dalam penjara, dan juga tidak sempat berpikir yang tenang gitu kan, mau bikin apa itu dia nggak tahu. Bisa itu ya, saya harus dilawan. Cara seperti itu dilawan dengan cara sendiri juga untuk mengatasinya. Suatu ketika saya di blok P, di blok O, saya satu sel dengan seorang dokter, Lee Chon Sin namanya. Dia ahli akupuntur. Jadi penjara kenapa, Pak?
Sama juga. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Itu tahanan di penjara kita susah nanya. Kamu di penjara karena apa? Namanya kamu interrogator. Dia lebih terus terang kepada interrogator daripada kepada temennya. Oke. Iya kan. Suatu ketika dia tawarkan kepada saya atas inisiatif siapa saya nggak tahu ya. Kamu mau belajar toto, nggak istilahnya toto. Jadi menekan, menotok beberapa titik di tubuh kita. Bagaimana bisa belajar, dok? Di sini kan tidak ada buku, tidak ada kertas, tidak ada pensil. Bodoh kata dia. Kan punya saya kan punya kepala, kamu kan punya kepala. Kenapa kita tidak bikin jembatan dari kepalaku kepada kepalamu? Gimana caranya? Dengerin aja kata dia. Nah sejak kemufakatan itu, setiap mau tidur malam ya, itu kan jam 6 sudah dikunci sel kan. Ngobrol lah tentang etika akupressure, tentang Konfusianisme, Taoisme. Jadi cara pandang filosofi terhadap manusia itu gimana? Bukan langsung titik-titik itu, bukan gitu. Dia penganut Taoisme yang sangat kuat gitu. Nah, itu penting sekali ternyata bagi saya, bahwa hidup ini tugasnya adalah membangun balance, membangun keseimbangan antara fisik dengan mental, keseimbangan antara diri dengan lingkungan. Pokoknya nirwana itu, kebahagiaan itu adalah sebuah keseimbangan. Termasuk toto itu, termasuk akupunktur itu adalah membangun keseimbangan tubuh pasien. Jadi bukan mengobati, membangun keseimbangan. Oleh karena itu kamu harus tahu komponen-komponen tubuh manusia ini apa. Tidak hanya physically saja, mentally juga kamu harus tahu. Nah, jadi saya nyambung juga dengan materi kuliah yang pernah saya dapat dulu kan, tentang otak, tentang saraf, segala macam, nyambung. Nah, berbekalkan pemahaman itu, diajarkan kalau kamu sakit kepala, pijatnya di sini, cara mijatnya begini, terus baru titik-titik gitu. Itu saya praktek, saya kaya dengan pengalaman. Dari tahun 60-an, 69 lah. Jadi tukang totok, saya di blok di mana saya berada dikenal sudah. Si Putu sini aku sakit, karena kita totok. Karena akibatnya dia mencret atau kenapa itu. Kita mempelajari gitu aja. Ada kemudian berkembang gitu. Ada teman yang bikinkan jarum dari senar gitar. Ya, senar gitar yang Queen yang paling halus itu dibikin gitu untuk jarum. Kemudian teman-teman ini pandai juga melakukan nego atau apa, ada beberapa buku bahasa Tionghoa masuk ya kan, diterjemahkan oleh teman-teman. Jadi ada proses learning by doing yang berkelanjutan di dalam. Orang semakin banyak yang belajar, menularkan. Saya ngajarin si A ngajarin si B. Saya kira bangsa 25% dari masa tahanan ini pernah belajar akupressure, toto itu. Ya. Bahwasanya ketika dia keluar, sebagian besar mengurus izin praktik, sebagian besar mengikuti ujian negara akupunktur dan lulus dan berpraktik ya. Jadi kalau ada akupunkturis di sebuah kabupaten kecil, tanya latar belakangnya, mungkin dia dari buruh, mungkin dari wirogunaan gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui kenyataan bahwa para tahanan ini sesudah bebas mengambil profesi secara legal, artinya dia belajar, dia mengikuti ujian, meminta izin praktek segala macam, itu ikut mengembangkan akupunktur. Nah, sisi yang lain sebagian belajar herbal. Dan mereka belajar, mereka bukan tenaga
oplosan gitu loh. Mereka belajar qualified untuk itu.